oleh Orhan Pamuk yang diterbitkan oleh penerbit Serambi pada tahun 2009 dengan jumlah halaman buku 563 dan bergenre memoir. Dalam buku ini, Orhan Pamuk dinobatkan sebagai pemenang hadiah Nobel Sastra pada tahun 2006, memberi makna lain terhadap kenangan sebagai jejak sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan sebuah kota, bahkan sebuah peradaban. Di buku ini bukan hanya bercerita tentang sebuah kota nan jauh di sana, melainkan sebuah buku indah yang mengisahkan banyak hal. Sebagai novelis terkemuka, Pamuk secara cemerlang mampu membuat memoir ini jauh lebih dari kata membosankan, kendati dia bercerita tentang hal-hal sederhana dan kenangan masa silam kota kelahirannya. Dia menghubungkan benda-benda, landscape, penanda, termasuk cinta pertamanya Orhan Pamuk. Membaca buku ini, kita seakan diajak membaca sebuah kumpulan cerita yang mengasihkan, sekaligus mengisyaratkan perenungan yang dalam tentang hubungan unik antara manusia, ruang, dan waktu. Dalam bukunya, Orhan Pamuk banyak bertutur mengenai penggalan memori kehidupan di masa lalunya yang berkaitan dengan kota Istanbul, yaitu kota kelahiran yang sangat dicintai, sehingga buku ini bercerita tentang kisah panjang antara dirinya dan kota Istanbul. Kota Istanbul begitu istimewa, dan Pamuk menjadikan taklid Istanbul sebagai takdirnya karena Istanbul sangat berperan bagi hidupnya. Namun dalam buku ini, Pamuk justru menggambarkan Istanbul sebagai kota dengan wajah murung. Menurut Pamuk, Istanbul modern telah mengalami kemunduran sejak jatuhnya Kesultanan dan berdirinya pemerintahan republik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, di mana ia mengembangkan konsep baru mengenai Turki modern dengan cara melupakan masa lalu, yang malah membuat budaya, bahasa, pakaian hingga literatur tradisional dilupakan. Karena itulah seluruh kisah dalam buku ini menggambarkan kemurungan Istanbul yang mendeskripsikan rumah-rumah kumuh yang dibangun di atas reruntuhan bangunan megah di era kejayaan Kesultanan Utsmani. Buku ini merekam setiap jejak masa lalu Pamuk tentang bagaimana dirinya dan keluarganya, tempat-tempat yang pernah dia tinggali, hingga kisah cintanya. Selain itu, Istanbul juga banyak berisi tentang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Istanbul. Dalam buku ini juga ditampilkan ratusan foto hitam putih yang membuatnya menjadi semakin menarik dan membawa kita masuk ke dalam suasana Istanbul pada masa itu. Sebagai salah satu karya novelis terkemuka di Turki serta peraih Nobel Sastra pada tahun 2006, buku Istanbul Kenangan Sebuah Kota mengangkat tema yang sangat menarik. Buku ini berisi catatan serta kenangan yang dialami oleh penulis tersebut, sehingga melalui buku ini Orhan Pamuk membawa kita mengelilingi kota tercintanya dan kampung halamannya di Istanbul. Buku ini dideskripsikan dengan sangat detail, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dilengkapi dengan potret-potret serta lukisan yang dapat memanjakan mata pembacanya, sehingga membuat kita seolah-olah menyelam dalam alur kehidupan yang diceritakan oleh Pamuk. Selain itu, melalui buku Istanbul Kenangan Sebuah Kota, kita dapat mengenal sejarah dan budaya Istanbul pada tahun tersebut. Buku ini juga sangat direkomendasikan bagi orang yang memiliki cita-cita sebagai penulis atau seseorang yang sangat menyukai sastra, karena buku ini banyak menyebutkan dan menceritakan penulis-penulis terkenal, serta cara pendekatan mereka terhadap karya mereka. Baiklah, saya Devki Ramadan dari kelompok 3 dengan BP 2010-86-2018 akan melanjutkan pemaparan materi atau review dari buku autobiografi oleh Orhan Pamuk ini dengan judul Istanbul. Saya merasa buku ini dapat menggambarkan dengan jelas keindahan serta bagian-bagian kehidupan yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca, walaupun dibaca oleh pembaca amatir seperti saya ini. Saya mendapati beberapa kekurangan dari buku ini, seperti adanya kehilangan keindahan sastranya pada bagian-bagian tertentu yang terjadi pada saat proses penerjemahan. Ini mengakibatkan kurang terasanya impact sastra yang ingin dibawakan oleh Orhan Pamuk pada teks originalnya. Saya pribadi juga mendapati kekurangan lainnya, seperti terlalu sedikitnya foto yang dapat mendukung suasana ataupun atmosfer kota Istanbul pada saat itu. Tetapi mengingat
masa yang penulis alami dan adanya fotografer yang berusaha mengabadikan momen penulis sendiri, saya mengerti. Lebih dari ini, saya merasa buku ini sangatlah bagus dan juga merupakan bagian perjalanan hidup Orhan Pamuk sendiri yang merupakan pemenang penghargaan Nobel Sastra pada tahun 2006. Terima kasih.